Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pemilihan pupuk yang terbaik untuk kelapa sawit. Banyak orang masih beranggapan bahwa pemupukan adalah masih ada yang idealisme terhadap pupuk organik, namun juga ada yang beridealis terhadap pupuk kimia. Namun sebenarnya interaksi atau pencampuran atau misalnya modifikasi dengan menggunakan kedua pupuk ini akan menghasilkan sebuah hasil kelapa sawit atau produksi kelapa sawit yang luar biasa. Seperti yang ada di blok ini, saya berada di blok ini adalah di blok Charlie 36, di mana bahwa di blok ini produksinya sangat luar biasa, di mana bahwa BJR-nya di atas rata-rata dikarenakan bahwa kondisi penggunaan pupuk kimia itu adalah dicampur atau dibarengi dengan menggunakan pupuk organik dengan jumlah yang relatif banyak tanpa meninggalkan pupuk kimia dan tidak membawa dengan memberikan suntikan pupuk kimia organik yang relatif banyak, yaitu adalah janjangan kosong karena merupakan limbah pabrik, karena bahwa blok ini dekat sama limbah dengan pabrik kelapa sawit. Para planter dan para petani semuanya, jadi seperti ini konsepnya. Ketika bicara tentang pupuk organik, maka memang kandungannya tidak akan sebanyak pupuk kimia. Namun bahwa efek dari pupuk organik sendiri adalah membenahi tanah, memberikan sebuah rangsangan kepada akar kelapa sawit untuk lebih aktif lagi, menambah mikroorganisme, dan yang pasti adalah memberikan kondisi perakaran yang sangat-sangat mumpuni untuk penyerapan unsur hara dan air. Pupuk kimia adalah digunakan sebagai supplier dari unsur hara yang sangat dibutuhkan kelapa sawit dalam jumlah yang sangat banyak itu. Penggunaannya tidak seperti di satu pohon jagung atau satu pohon padi yang relatif sedikit saja. Kelapa sawit membutuhkan sangat banyak unsur hara, baik nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan unsur hara mikro lainnya. Namun penambahan bahan organik ini tidak bisa kita laksanakan di daerah gambut, di mana bahwa tumpukan gambut adalah tumpukan bahan organik itu sendiri, di mana bahwa lahan gambut adalah memang lahan isinya bahan organik semuanya. Namun pada lahan mineral, termasuk mineral berpasir ataupun liat berat seperti ini, penggunaan bahan organik akan sangat-sangat mengaktifkan perakarannya. Dengan suntikan pupuk kimia yang relatif banyak atau yang sesuai dengan kebutuhan tanaman kelapa sawit kita, maka bisa menghasilkan produksi kelapa sawit yang luar biasa banyak seperti ini dan luar biasa besar. Oleh karena itu para petani dan para planter semuanya, janganlah kita memiliki sebuah idealisme tanpa produksi yang mumpuni. Kita bahwa menggunakan pupuk organik, berharap bahwa organik produksinya tinggi, butuh banyak sekali. Penggunaan pupuk kimia dengan di daerah atau memiliki di daerah lahan yang memang relatif faktor pembatasnya adalah liat berat atau liat berpasir, maka wajib ada pupuk organiknya. Maka kedua pupuk ini ketika dimix maka menghasilkan sebuah produksi yang luar biasa. Contohnya kita contohkan produksi kelapa sawit di tanah mineral berpasir. Ketika ngomong berpasir, maka kemampuannya adalah sangat rendah di dalam penyerapan air dan penyerapan unsur hara. Seberapapun banyak unsur hara dimasukkan dalam bentuk pupuk kimia, maka penyerapannya tidak akan maksimum. Karena apa? Bahwa koloid tanah, menggunakan bahasa ilmu tanah, bahwa koloid tanahnya nggak ada. Karena bahwa di dalam pasir sendiri adalah bahwa dia tidak bermuatan apapun, sehingga dia tidak mampu memegang unsur hara yang diberikan dalam melewati pupuk ini. Oleh karena itu para petani dan para planter semuanya, mari kita buka sama kerangka berpikir kita, bahwa penggunaan pupuk organik adalah sangat-sangat bagus bagi tanaman. Tapi kita lihat bahwa pupuk organik boleh diberikan di daerah yang tergenang atau daerah yang relatif basah, atau hanya menumpuk bahan organik di daerah yang banyak bahan organiknya itu adalah gambut. Maka rekomendasi dari pupuk organik adalah tidak direkomendasikan di gambut. Bagaimana Pak Pendi ketika gambut tidak tergenang dan namun adalah gambutnya sudah matang? Ya silahkan saja, nggak ada masalah. Yang penting bahwa pupuk organik ketika harus menjadi supplier unsur hara untuk tanaman kelapa sawit kita, maka dibutuhkan dalam jumlah yang sangat-sangat banyak sekali dan tidak ekonomis secara perhitungan ekonomi di kelapa sawit, kecuali kita memiliki
kandang ternak sendiri, punya sumber sendiri yang tidak membeli, maka itu sah-sah saja. Tapi perhitungan secara skala ekonomi dengan menggunakan pupuk organik, maka tidak akan ketemu produksinya. Karena bahwa pembelian sawit organik, harga sawit organik dengan harga sawit kimia juga tidak ada perbedaan. Kenapa kita dipusingkan dengan hal itu? Maka para planter dan para petani semuanya, alangkah baiknya ketika kita bicara tentang produksi, how to make a highest produksi, bagaimana kita membuat produksi yang tinggi, maka bagaimana kita melihat sudut pandangnya, faktor pembatasnya. Contohnya di sini, kita berada di tanah liat berat, di mana tanah liatnya kalau misalnya sudah mulai kemarau, kering, luar biasa, maka mulai trek. Dengan adanya penambahan bahan organik, maka diharapkan bahwa trek akan mundur. Karena apa? Bahwa bahan organik juga akan mampu menyimpan airnya. Ketika ditambahi dengan unsur hara yang mumpuni di kelapa sawit kita, baik urea ataupun N-nya pakai urea atau ZA, pakai rock fosfat TSP SP36, pakai untuk kaliumnya pakai KCl atau MOP, kemudian magnesiumnya dolomit atau keserit, whatever. Yang penting adalah jumlahnya cukup dan perkiraan urutan waktu yang mumpuni untuk mengurangi faktor kehilangan, maka produksi kita jelas akan sangat lumayan sekali seperti yang ada di sini. Ini adalah bibit yang ada di sini dan rata-rata seperti ini. Di sana juga banyak, cuma ada beberapa karena ini ada terserang tikus. Nanti saya videokan beberapa tanaman yang sangat bagus di sini, karena kalau tikus nanti membuat para petani tidak semangat. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kesehatan bagi saya, Anda, dan semuanya. Intinya vlog kali ini adalah jangan terlalu idealisme tanpa nilai sebuah produksi, karena nilai produksi yang tinggi akan menggugurkan idealisme kita menggunakan kimia atau organik. Yang penting petani itu adalah produksi, titik, nggak ada yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam hangat bagi keluarga di rumah. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Messing with my head,